Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang gravitasi. Dan untuk kali ini juga kita batasi hanya dua hal saja, gaya gravitasi dan medan gravitasi. Kita mulai belajarnya. Ya. Misalkan di sini ada benda A. Ya, ini ada benda A. Nah, masanya M. Dan pada jarak R, ini pada jarak R. Nah, ada benda lain, benda B yang punya masa M kecil. Nah, apa yang terjadi pada sistem dua massa tersebut? Nah, teman-teman semuanya, jika ada dua benda punya massa dan terpisah, maka keduanya akan ada interaksi gaya, tarik menarik. A ditarik oleh B, B ditarik oleh A. Gaya tarik menarik antara dua benda itulah yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Jadi, nah, A ditarik oleh B ke sana, ya. Ini gaya yang dialami A oleh B. Nah, B ditarik oleh A. Jadi ini gaya yang dialami B oleh A. Nah, yang perlu rekan-rekan semuanya tahu bahwa gaya tarikan A oleh B sama dengan gaya tarikan B oleh A. Jadi kita rumuskan bahwa gaya A oleh B sama dengan gaya yang dialami B oleh A. Lalu nilainya berapa? Nah, dipengaruhi oleh massa keduanya. Jadi massanya dikalikan ini dengan ini. Nah, massa M dikalikan dengan M kecil dibagi jarak pisahnya R kuadrat dikalikan konstanta gravitasi umum G. Inilah yang disebut gaya gravitasi. Saya ulangi lagi, jika ada dua benda terpisah maka keduanya muncul interaksi gaya yang sama besarnya, dan itulah yang disebut sebagai gaya gravitasi. Nah, lalu kenapa A bisa ditarik B dan kenapa B bisa ditarik oleh A? Nah, karena A punya massa, B punya massa. Semua benda yang punya massa, sekitarnya muncul medan namanya medan gravitasi. Jadi semua benda yang punya massa punya medan gravitasi di sekitarnya begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas khusus di sini ya, teman-teman semuanya. Nah, ini jari-jarinya R. Andaikan jari-jarinya R dan massanya M. Nah, maka benda yang punya jari-jari R dan punya massa M di sini nanti, nah ini di permukaannya sini muncul medan gravitasi yang biasanya kita lambangkan dengan huruf G, atau kalian semua biasanya ngomong tentang apa? Percepatan gravitasi. Nah, medan gravitasinya dipengaruhi oleh massa benda itu. Jadi semua benda asal punya massa maka memunculkan medan gravitasi dibagi jari-jarinya karena di permukaannya. Ini dibagi R kuadrat dan lalu kita kalikan dengan G, percepatan gravitasi umum. Lalu bagaimana ketika tidak di permukaan? Nah, misalkan jauh dari benda itu, misalkan pada jarak R begini. Nah, maka di sini pun juga muncul medan gravitasi yang nilainya berapa? Yuk, G sama dengan percepatan gravitasi umum dikalikan massa benda, massanya tetap sama ya walaupun jauh, yang beda hanya jaraknya R. Nah, kuadrat. Lah, saya ulangi lagi, jika ada dua benda terpisah dan punya massa, dua benda punya massa dan terpisah, maka keduanya muncul interaksi gaya, namanya gaya gravitasi, dan besarnya mesti sama. Yang kedua, jika ada benda punya massa, maka sekitarnya muncul medan gravitasi, begitu. Kita mulai mengerjakan soalnya, coba semuanya yuk. Ada tiga sistem benda A, C, B. A punya massa 4, B punya massa 25, dan C nggak diketahui massanya, asal benda saja. Dan kita sebut sebagai benda M gitu, massanya M gitu. Nah, jika benda C tidak mengalami gaya gravitasi, jadi C-nya itu tidak tertarik ke kiri, tidak tertarik ke kanan, tidak bergerak ke B, tidak bergerak ke A. Lah, pertanyaannya, di mana posisinya C? Atau berapa jarak C dengan A? Ya, berapa jarak C dengan A? Caranya gampang, coba semuanya yuk kita kerjakan di sini ya.
Nah, kita baca di sini. Ingat, yang kita bahas adalah interaksi C dengan A dan interaksi C dengan B. Bagaimana kalau ditanyakan A? Berarti A dengan C, A dengan B. Lalu bagaimana ketika tanyakan B? B dengan C, B dengan A, begitu. Sekarang kita fokus, yang tanyakan adalah keadaan C. Coba. C dan A terpisah. Maka, nah, A ditarik oleh C dan C ditarik oleh A. Yang dibahas hanya C, ingat, hanya C saja. Berarti kita gambar yang C saja ke sana. Ini adalah gaya yang dialami C akibat tarikan A. Nah, C ditarik oleh B. C ditarik oleh B. Ini gaya yang dialami C akibat tarikan oleh B. Dalam soal bilang bahwa C tidak mengalami gaya. Artinya gaya di C 0. Nah, gaya adalah besaran vektor yang mana dia punya arah dan dia punya nilai. Dua vektor akan punya nilai 0 ketika gimana? Arahnya berlawanan. Sudah ini, arahnya berlawanan. Dan syarat kedua, nilainya kudu sama. Jadi, agar C tidak mengalami gaya berarti nilai gaya sini sama sini mesti sama. Kita tulis ini, ingat, nah, gaya yang dialami C oleh A harus sama dengan gaya yang dialami C oleh B. Nah, ya, gaya tadi apa tadi ya? G dikalikan massa keduanya, ya, massa keduanya. Massa C M, kemudian massa A 4 dibagi CA, jaraknya. Nah, karena nggak tahu, ini kita misalkan saja jaraknya R. Berarti yang kita cari adalah R. Ini dibagi dengan R, pangkat 2. Gaya C oleh B, konstanta gravitasi umum, dikalikan masanya C, M, masanya B, 25. Nah, dibagi jaraknya. Kalau misalkan ini 49 dan sini R, maka sini berapa? 49 min R. Maka di sini dibagi 49 min R kuadrat. Nah, dari sini kita bisa coret untuk yang sama dulu. G sama M kita bisa hilangkan begini. Dan untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka kita akar kedua sisinya. 4 diakar, 2 dibagi R. 25 diakar, 5. Nah, dibagi 49 min R. Nah, terus kita kalikan silang. Sehingga hasilnya berapa ya? 5R sama dengan 2 kali 49 dikurangi 2R. Dari sini pindah ke sana jadi berapa ini? 7R sama dengan 2 kali 49. Oh, maka R-nya ketemu. 49 bagi 7? Ya, 7. 7 kali 2? 14. Oh, berarti jaraknya C terhadap A, R, itu nilainya adalah 14 cm begitu. Nah, oke. Terus soal kedua. Soal kedua, coba. Soal kedua. Ada 3 massa, 3 sistem massa. Nah, diletakkan pada sudut-sudut segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, sisinya sama, sudutnya berapa? 60. Berarti di sini nanti 60, ini 60, sini 60. Ketiganya punya massa sama. Jika gaya tarik menarik antara dua massa sebesar F, artinya ini dengan ini gayanya F, ini dengan sini gayanya F, ini dengan sini gayanya F. Yang ditanyakan, maka gaya yang dialami oleh salah satu muatan saja itu berapa? Artinya, nah, gaya yang dialami sini berapa akibat ini dan ini? Atau gaya yang dialami ini berapa akibat ini dan ini, begitu. Ya. Sekarang lihat sini dulu coba semuanya. Andaikan yang ini. M sama M. Ingat, dua sistem massa. Maka keduanya akan tarik menarik. Kita fokuskan pada satu massa saja. Andaikan massa sini ya, maka massa ini akan ditarik ke sana. Gayanya ini. Nah, ya, yang disebut gaya tadi apa tadi? F. Oh iya, gayanya F begini. Jadi interaksi antara dua massa, gayanya F. Ini dengan ini, gayanya juga sama. Ini F. Nah, begini. F. Nah, sehingga F dengan F nanti kita bisa ambil resultannya ke sana. Nah, ini resultannya nih. Nah, ini resultannya. Dan ini adalah hasilnya.
Nah, jadi yang ditanyakan dalam soal adalah berapa resultan antara F dengan F. Seperti yang rekan-rekan semuanya tahu bahwa cara mencari resultan vektor, ya, mencari resultan vektor gimana? Jika ada dua vektor A dan B, maka gimana? Resultan FR sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, masih ingat, ditambah 2AB cos sudut apitnya. Jadi berapa gaya total di sini, gaya resultannya, maka nah ya gaya resultan itu sama dengan akar, ya, akar begini. Nah, akar F kuadrat, jadi F kuadrat ditambah F yang di sini F kuadrat lagi begini ya. Nah, ditambah ya 2 kali F dengan F kali F dikalikan lagi cos sudut apitnya, ya, berapa tadi sini? 60 derajat begini. Sehingga gaya resultannya sama dengan F kuadrat 2F kuadrat cos 60 setengah kali 2 1, sehingga hasilnya berapa ini? Akar 3F kuadrat. Nah, sehingga hasilnya berapa? Resultan gaya yang dialami salah satu benda, maka nilainya berapa ya? F akar 3. Nah, ini hasilnya. Nah, lalu bagaimana untuk soal-soal yang jenis lain? Sama, ya. Yang jenis lain sama, coba. Misalkan, ya, ini kita bikinkan soal lagi, kalian bisa nyatet, bisa memahami. Kita bikinkan soal lagi. Nah, andekan biasanya soal muncul begini, soal nomor 3 ya, begini. Nah, dibandingkan antara dua planet, bisa planet P dengan Q dengan R, atau R dengan bumi, atau yang lainnya begitu. Nah, misalkan diketahui ya, apa misalkan bumi dengan P, misalkan gitu ya, oke, bumi dengan P. Nah, R-nya P, jari-jarinya planet P, dibanding jari-jarinya bumi sama dengan 2:1, misalkan gini. Terus masanya planet P dibanding masanya bumi, nah 10:1, ya, 10:1. Terus ada orang beratnya di bumi tercatat 400 Newton. Ini berat ya, bukan massa. Kalau berat berubah karena gravitasinya, kalau massa tetap nantinya begitu. Nah, pertanyaannya, berapa beratnya orang itu ketika di planet P? Nah, berapa beratnya orang itu ketika di planet P begitu? Ayo, gimana kerjakannya? Nah, ingat seperti yang kita tahu, gaya berat itu sama saja dengan gaya gravitasi. Berarti tulisan W di sini, W itu sama dengan gaya gravitasi yang kita tuliskan sini tadi, ya. Coba gimana kerjakannya? Cukup dibandingkan saja, ya, masih ingat ya? Masih ingat bahwa yang disebut gaya berat atau gaya gravitasi itu sama. Ya, gaya yang tadi apa tadi? F sama dengan apa tadi ya? G, percepatan gravitasi umum dikalikan dengan M, dikalikan lagi dengan apa ya? M dibagi dengan R kuadrat, begitu. Nah, terus sekarang yang perlu diketahui bahwa, ya, massa benda dimanapun sama, yang beda beratnya. Nah, ingat massa di sini sama, yang beda beratnya nanti, yang beda beratnya. Kita bandingkan aja, kita bandingkan di sini ya, ya gini ya. Nah, beratnya ketika di planet P dibanding berat benda ketika di bumi, kita bandingkan. Nah, yang namanya membandingkan itu adalah nilai-nilai yang beda. Nah, sekarang lihat, ini F sama dengan B ya, sama ya ini ya. Jadi di sini F itu dengan B sama, tak tulis ini. F dengan B itu sama, gitu. Ya, dipengaruhi hanya oleh massa dari planetnya masing-masing. Ya, F dengan M berbanding apa? Lurus. Sini M. Nah, kalau lurus berarti sini P, di sini juga P. Nah, kalau lurus ingat, kalau B di sini pun juga B. Terus yang keduanya terhadap R, ini terhadap R yang diketahui R juga. Nah, sekarang terhadap R berbanding apa dengan R ini? Terbalik, artinya terbalik. Kalau P-nya di atas berarti, nah R di sini untuk P-nya di bawah begini.
Kalau terbalik sini B-nya di bawah, ini R-nya di atas untuk B-nya. Jangan lupa ingat dikurung kemudian dikuadratkan. Nah, yuk kita masukkan yuk WP, WP beratnya ketika di P dibanding beratnya di bumi. Oh, 400 sama dengan massa P dibanding massa B. Massa P dibanding massa B berarti massa P-nya berapa itu? 10 ini banding 1. Terus R-nya, ya R-nya RB RP. RB RP 1 banding 2. Ini 1, sini 2. Jangan lupa kurung dikuadratkan. Sehingga beratnya benda ketika di planet P sama dengan ya 10 bagi 4. 2,5. 2,5 kali 4. Ya. Berapa hasilnya ini berarti? 1000 ya Newton begini. Nah, oke. Adik semuanya, ini kalau menghitung perbandingan berat ketika di planet yang berbeda dengan jari-jari planetnya beda dan masanya juga beda. Lalu bagaimana ketika nanti soal itu ini yang diubah hanya satu saja jari-jarinya misalkan gitu. Oke, kita lanjutkan ya dia. Kita lanjutkan. Ya gini ya. Nah, contohnya gini, contoh ini. Wah, ini ekstrim banget contohnya ini. Nomor 4. Nah, andaikan bumi tiba-tiba volumenya menyusut. Ya, bumi tiba-tiba volumenya menyusut. Gini. Nah, jika bumi tiba-tiba volumenya menyusut. Volume bumi yang sekarang itu ternyata tinggal 1/8-nya mula-mula. Nah, ini. Pertanyaannya, maka percepatan gravitasi di permukaan bumi sekarang berapa? Kalau bumi tiba-tiba menyusut, maka percepatan gravitasi di permukaan bumi jadi berapa? Gitu, ya. Nah, jika pas jari-jarinya itu R, maka gravitasinya G apa tadi? Dikalikan M gini ya, dibagi dengan R kuadrat. Lalu ketika jari-jarinya berubah, kalau peluangnya berubah kan jari-jari berubah. Dengan gini, ya maka gravitasi sekarang nilainya berapa? Nah ini, nilainya berapa? Nah, yang perlu rekan-rekan semuanya tahu bahwa anggapan di sini bumi itu adalah kayak bola, sehingga volumenya bisa tuliskan sebagai gini, 4/3 pi. Nah, ini jari-jari yang sekarang ya, pangkat 3 karena volume itu sama dengan 1/8 ya, 1/8 dikalikan 4/3. Nah, pi kemudian R pangkat 3. Nah, yang sama kita bisa coret. Ini yang sama kita hilangkan begini. Sehingga hasilnya bahwa ya R yang sekarang itu ternyata punya nilai setengahnya R mula gitu. Nah, lalu berapa gravitasinya? Seperti yang kita pahami bahwa gravitasi dipengaruhi massa sama jari-jarinya. Nah, jadi gravitasi tadi gimana tadi ya? Ingat G tadi nilainya berapa? Konstanta gravitasi umum dikalikan dengan M dibagi dengan R kuadrat. Ingat, G-nya konstan, massanya konstan. Menyusut itu yang berubah hanya volumenya. Ya, kalau menyusut gini yang berubah hanya volumenya. Berarti nilai G hanya dipengaruhi oleh R. Sehingga kerjaannya gini aja. G aksen dibanding G, nah akan sama dengan, ingat berbanding terbalik. Di sini R dibagi R aksen pangkat 2. Sehingga G aksen nah akan sama dengan R dibagi R aksen. Ya, R-nya jadi berapa tadi? R bagi R aksen berarti berapa kali? 2 kalinya. Ini 2. Nah, dikuadratkan dikalikan dengan G. Artinya gara-gara volume bumi menyusut jadi 1/8 kali, berarti gravitasi di permukaan bumi jadi 4 kali lebih besar dibanding mula-mula. Nah, begitu. Oke, teman-teman semuanya, untuk gravitasinya begitu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.